Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Soleh alaihissalam dan kaumnya, yaitu kaum Samud. Sebelum saya menceritakannya, saya ucapkan terima kasih karena sudah klik channel ini sampai selesai. Langsung saja cekidot. Setelah keluarga Nabi Hud alaihissalam pindah ke Hadramaut, mereka memulai kehidupan yang baru di sana dengan keimanan yang sangat tinggi. Dan keturunan mereka sebagian migrasi ke daerah utara, yaitu ke daerah Hijaz. Mereka membuat pemukiman baru dan turun-temurun di sana. Dan mereka dikenal dengan kaum Samud. Secara silsilah mereka masih kerabat kaum Ad. Mereka masih cucu atau buyut Iram atau cucu buyutnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka tak heran fisik dan kecerdasan mereka pun gak jauh beda dengan kaum Ad. Kaum Samud ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan fisik yang sangat kuat-kuat. Seperti halnya kaum Ad, karena diberi kecerdasan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa mengubah bukit-bukit menjadi perumahan yang indah, membangun relief-relief ataupun pahatan dari batu yang sangat indah. Lahan pertanian pun bisa disulap begitu subur dan makmurnya. Air sungai mengalir begitu jernih mengelilingi kebun-kebun mereka. Dan dengan dianugerahi keistimewaan itulah makanya kaum Samud tetap beriman dan mereka pun mengambil pelajaran dari kaum Ad agar tidak tersesat. Namun seiring berjalannya waktu beratus-ratus tahun kemudian, kaum Samud ini mulai ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali menyembah berhala, terutama para pembesar-pembesarnya atau pemimpinnya. Mereka mulai angkuh dan sombong, dan sangat kejam terhadap rakyat kecilnya. Selalu berbuat semena-mena kepada orang yang tak berdaya. Kecurangan, kesombongan bagi mereka itu hal yang biasa. Dan lambat laun benar-benar mereka itu meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk mendakwahi umatnya. Nabi Soleh alaihissalam ini lahir dari keluarga terpandang dari kaum Samud itu sendiri. Selain tampan, dia juga sangat berbudi luhur dan berhati mulia, makanya disukai banyak orang. Dan Nabi Saleh alaihissalam ini juga diberi kecerdasan yang sangat tinggi. Tak heran kaum Samud sendiri pun ingin Nabi Saleh alaihissalam ini menjadi pemimpin mereka. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk yang jelas tentang kenabiannya, Nabi Soleh alaihissalam pun terus mendakwahi umatnya. Nabi Saleh alaihissalam selalu menyerukan kepada umatnya, "Wahai kaum Samud, kembalilah kamu ke jalan Allah. Dialah sang pemberi kemakmuran dan kehidupan di dunia ini, yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya." Kaum Samud kebanyakan menolaknya, apalagi pembesar-pembesarnya. "Hai Saleh, kenapa kamu melarang kami menyembah berhala? Padahal berhala itu adalah sembahan nenek moyang kami yang sudah turun-temurun. Dan kami pun berharap kamu Saleh menjadi pemimpin kami dan ikut menyembah berhala." Dan kebanyakan pemimpin-pemimpin kaum Samud ini menolak ajakan Nabi Saleh alaihissalam.
Ada beberapa orang saja yang beriman, dan mereka itu kebanyakan orang miskin dan lemah. Seiring berjalannya waktu, pengikut Nabi Saleh pun bertambah. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa takut akan kehilangan pengikut penyembah berhala. Akhirnya dengan sombongnya mereka pun menantang kepada Nabi Soleh alaihissalam dengan mendatangkan mukjizat kalau memang Nabi Soleh adalah seorang nabi. Karena mereka pikir Nabi Soleh tidak akan mampu dan tidak akan diberi mukjizat oleh Allah. Mendengar tantangan dari kaum Samud tersebut, Nabi Soleh pun menjawab, "Baiklah, akan saya tunjukkan mukjizat itu. Dengan syarat, setelah melihat mukjizat itu, maka kalian kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah unta dari batu besar. Unta itu sangat bagus dan gemuk dan sedang hamil 10 bulan. Dan Nabi Soleh pun berkata, unta ini harus dirawat dengan baik dan jangan disakiti. Biarkan unta ini sehari meminum air kalian dan sehari ternak kalian. Kalian boleh memerah susunya sesuka hati, dan susunya itu cukup untuk makan seluruh kaum Samud. Namun, walaupun sudah ditunjukkan mukjizat yang begitu hebat, pemuda Samud dan kaumnya pun tidak ada yang mau beriman. Mereka khawatir akan kehilangan pengikut penyembah berhala. Mereka pun akhirnya membunuh unta mukjizat tersebut dan dengan bangganya melaporkan kepada Nabi Saleh alaihissalam, "Wahai Soleh, untanya sudah saya bunuh. Jika memang kau utusan Allah, turunkanlah azab, dan jika tidak bisa menurunkan azab, maka kamu adalah seorang pembohong yang besar." Nabi Saleh pun menjawab, "Baiklah, tunggulah 3 hari, bersenang-senanglah, setelah 3 hari maka akan turun azab." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tenggang 3 hari agar banyak orang yang sadar dan kembali bertakwa kepada Allah. Namun pada kenyataannya 0 dan mereka tertutup dengan rasa sombong dan keangkuhan mereka. Bahkan mereka pun berencana membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Mereka mengiring 9 orang untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Namun pembunuh itu sebelum sampai tujuan sudah dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menimpakan batu-batuan dari langit. Akhirnya menjelang datangnya azab, Nabi Soleh pun hijrah ke Palestina, meninggalkan Hijaz. Nabi Soleh alaihissalam hijrah beserta kaum yang mau beriman sekitar 113 orang. Setelah 3 hari kemudian, dan benar saja azab itu datang. Petir gempa yang sangat dahsyat mengguncang kota mereka. Benar-benar menghancur leburkan kota mereka itu. Bangunan mereka pun sudah hancur berantakan. Tak ada satupun yang selamat, kecuali yang beriman kepada Allah, dan mereka pun sudah ikut hijrah bersama Nabi Saleh alaihissalam. Itu tadi rangkuman kisah dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar, dan jika ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.